Selamat siang Bapak Ibu semua. Nama saya Lita, KPKS Angkatan 4 nomor 035. Tema yang saya ambil kali ini adalah Nabiah Hana, wanita teguh ketika ia patah hati. Pernahkah kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita? Entah itu pekerjaan, harta benda, binatang kesayangan, orang tua, saudara, atau bahkan anak sekalipun. Seberapa berartikah semuanya itu dalam hidup kita? Kalau pekerjaan hilang, kita bisa cari kembali yang baru walau dengan susah payah. Harta benda hilang, kita bisa membeli kembali dengan cara mengumpulkan uang atau menabung kembali. Binatang kesayangan hilang, nah ini sudah mulai susah karena sudah mulai melibatkan perasaan. Bagaimana dia tinggal di luar, siapa yang memberi makan, bagaimana kalau dia kehujanan. Begitu juga jikalau kita kehilangan orang-orang yang sangat kita cintai. Perasaan ini tidak dapat kita pungkiri, perasaan berat yang akan menimpa kita. Kalau kita kehilangan orang tua, saudara, anak, suami, istri, bahkan teman sekalipun, hal ini sangat melibatkan perasaan yang sangat dalam. Karena kita tahu tidak bisa kembali, karena mereka-mereka yang hilang dan meninggalkan kita, kita juga tahu bahwa mereka tidak akan bisa kembali untuk selama-lamanya. Nah, saat inilah jika tiada satu hal pun yang dapat membantu kita atau menolong kita, bahkan menopang kita untuk tetap dapat menjalani hidup ini, maka titik inilah yang dinamakan kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Sebab tiada lagi harapan masa depan kegembiraan yang dapat mengobati batin kita yang patah ini. Kita akan merasakan kekuatan Tuhan sungguh luar biasa, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita dengan semangat. Demikian juga yang dihadapi oleh Nabiah Hana dari suku Asyur dari Galilea yang ditulis dalam Injil Lukas. Pada saat ia kehilangan suaminya, kehidupan Hana pada saat itu seperti tidak ada harapan lagi. Bahkan beberapa ahli pada zaman itu menemukan bahwa beberapa dari mereka yang kehilangan suaminya atau kehilangan istrinya karena sangat berduka, maka dalam jangka waktu 6 bulan mereka sendiri pun akan mati karena patah hati pada saat itu. Ada cerita seorang janda dari Timur Tengah yang hampir-hampir dibuang juga pada saat suaminya meninggal. Jadi dia akan dibuang ke kuburan pada saat suaminya meninggal. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan wanita yang tidak punya anak seperti Hana pada waktu itu, ia yang ditinggal mati suaminya, adalah kembali ke rumah orang tuanya dan menunggu suami keduanya. Kebahagiaan pernikahan Hana hanya berlangsung 7 tahun dan dia menjadi janda selama 60 tahun. Nabi pada masa itu untuk seorang perempuan seperti Hana tidaklah mudah. Kebanyakan imam itu adalah seorang pria. Pada zaman itu para janda berpikir ketika suaminya meninggal, hidupnya berhenti. Tapi Hana memiliki cara pandang yang berbeda. Ia tidak melarikan diri ke dalam pengasingan dan tidak mengasihani dirinya sendiri setelah badai besar menimpa dan tidak ingin menjadi beban bagi saudara-saudaranya. Dia tidak menjadi wanita yang kesepian dalam hidupnya, menjadi wanita yang tidak berguna, ataupun menjadi seorang yang ingin dikasihani orang lain. Hana tidak melarikan diri kepada masa lalunya. Ini adalah suatu bahaya terbesar yang harus dihadapi. Hanya mereka yang telah kehilangan yang tahu betapa seriusnya musibah ini dan berdampak pada kehidupan rohani mereka. Dengan berani Hana bukan memutuskan menikah lagi, padahal saat itu ia masih sangat muda, tapi ia malah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia membuktikan dirinya melayani Tuhan di baitnya. Bahkan ia berdoa dan berpuasa, dan Hana melakukan pekerjaan Tuhan itu tidak hanya pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Ketika kita berani meninggalkan masa lalu dan tidak bergantung pada kenangan akan kebahagiaan sesungguhnya, dan ketika kita berani menghadapi masa depan bersama Tuhan, suatu damai sejahtera yang luar biasa akan membanjiri hati kita. Kita tidak lagi merasa sebagai seorang yang kehilangan, tapi akan merasakan sebagai orang yang paling bahagia dan penuh semangat. Pada masa Hana di dunia gelap, pada masa itu Hana berada di dunia gelap suram dan tanpa harapan. Masalah yang dihadapi umat Allah menjadi berat. Oleh
oleh sebab itu banyak manusia secara sadar atau tidak mencari penebusan, dan hanya ada Sang Mesias, dan yang hanya ada pada Sang Mesias, dan mereka menantikan kedatangan Mesias itu. Ketika Yusuf dan Hana membawa anak pertama mereka ke bait Allah untuk menyerahkannya pada Tuhan seperti hukum yang berlaku pada masa itu, di sana mereka tidak hanya menemui Imam Simeon, orang yang tak orang yang tahu bahwa dirinya tidak akan mati sebelum melihat Mesias, tapi mereka juga bertemu Hana. Tuhan telah memeliharanya dengan sangat setia bertahun-tahun, melihat bahwa Hana tidak akan melewatkan begitu saja saat-saat penting itu. Wanita yang pada umumnya tidak akan memiliki kesempatan dalam hidupnya karena latar belakangnya menjadi seorang janda yang memiliki hak istimewa bersama Simeon. Dia diizinkan oleh Allah bertemu dengan anak itu dan menyembah dia. Ini merupakan peristiwa yang luar biasa dalam hidup Hana, yang merupakan jawaban atas doa-doanya selama bertahun-tahun. Mengabarkan tentang Yesus Kristus, ini bukanlah seorang pria muda, melainkan seorang pria tua. Ia mengalami apa yang pemazmur katakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hatinya dan membalut luka-luka mereka.